Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hartono. Melalui video ini saya akan mengajak teman-teman belajar bareng dengan saya, yaitu belajar matematika. Sebelum kita belajar matematika, ada quote of the day nih untuk menjadikan kita semangat menggapai mimpi ya. You don't need to be great to start something. Do it now and do not ever put off because the change may not come twice. Yang berarti apa? Kita itu tidak perlu sempurna, tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Lakuin aja dan jangan menunda-nunda karena kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Jadi semangat ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini akan mempelajari tentang sample space. Sample space itu apa, Pak? Oke, sebelum ke situ kita melakukan beberapa aktivitas yaitu percobaan sederhana. Sebelum kita ke percobaan, ada 3 instruksi yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu siapkan a coin and a dice, yaitu sebuah koin dan sebuah dadu. Yang kedua, list all possible outcomes for every experiment. Jadi data semua kemungkinan hasil dari percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis hasil yang didapat. Oke teman-teman ya, siap ya? Oke, siap. Selanjutnya eksperimen pertama. Yuk kita memulai dari eksperimen pertama. List all possible outcomes if you are tossing a coin. Kalau kita melempar sebuah koin, apa yang akan kita dapat? Oke, itu clue-nya ya teman-teman. Jadi tulis semua kemungkinan hasilnya kalau kita melempar sebuah koin. Oke. Oke teman-teman ya. Percobaan kedua teman-teman. List all possible outcomes if you are rolling a dice. Jadi data nih semua kemungkinan hasil kalau kita melempar atau apa namanya ya? Ya, melempar sebuah dadu, apa yang kita dapat? Oke. Jadi semua kemungkinan hasilnya teman-teman tulis. Oke, sudah teman-teman? Oke. Kalau dadu nih butuh waktu sedikit lama nih ya. Oke. Saya tunggu ya. Udah ya? Oke, eksperimen ketiga. Ini saya kasih waktu agak lama ya. Karena mungkin biar nyoba-nyoba gitu. List all possible outcomes if you are tossing a coin and rolling a dice. Jadi teman-teman punya koin, punya dadu. Jadi dilempar bareng-bareng, terus teman-teman dapat apa? Lah itu ditulis semua kemungkinan hasilnya. Oke, karena ini mungkin agak susah ya, jadi saya beri waktu sedikit lama. Oke teman-teman, silakan. Oke, perhatikan kalau teman-teman sedang melempar koin dan melempar dadu bareng-bareng ya. Koin sama dadu dilempar bareng-bareng, apa yang didapat? Oke, teman-teman udah ya? Oke, siap. Mari kita analisis. Yang pertama eksperimen yang pertama tadi, tossing a coin. Oke, teman-teman, kalau kita melempar sebuah koin, oke, melempar terus nempel di tangan kita. Apa yang didapat? Pasti we will get to possible outcome. Kok bisa 2, Pak? Kita lihat di gambar. Ini ada uang 500 perak nih. Ada sisi angka dan sisi gambar. Kalau kita melempar, pasti kalau nggak dapat angka, ya dapat gambar. Jadi hanya 2 kemungkinan hasil. Kalau di
matematika bahasa Inggris itu head and tail, jadi kepala dan ekornya. Kalau di Indonesia berarti angka dan gambar, sama saja ya. Jadi possible outcome-nya itu head and tail atau angka dan gambar. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, siap. Yang kedua, eksperimen yang kedua yaitu rolling a dice. Kalau kita melempar sebuah dadu ya, yang 6 sisi itu, apa yang kita dapat nih? Kemungkinan yang kita dapat. Kita lihat, dadu itu memiliki 6 sisi bukan? Jadi kalau kita melempar, jadi kemungkinan kita dapat mata dadu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi ada berapa teman-teman? Ada 6 kemungkinan hasil, yaitu yang mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu teman-teman. Jadi di sini possible outcome-nya ya, sisi-sisinya ada 6. Oke teman-teman, paham ya? Oke. Terus tadi kan possible outcome Pak, apa hubungannya dengan sample space? Lah, dari percobaan 1 dan percobaan 2 kita tahu possible outcome-nya. Terus sample space-nya itu dapat dari mana? Sample space-nya itu adalah himpunan dari possible outcome, dari kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi possible outcome-nya itu kemungkinan hasilnya, kalau sample space-nya itu himpunan dari possible outcome-nya. Terus nulisnya gimana Pak? Yuk kita belajar. Kita tadi udah tahu tossing a coin, melempar sebuah koin, possible outcome-nya yaitu head and tail. Head and tail ya, atau angka dan gambar. Terus sample space-nya gimana Pak? Sample space-nya seperti ini. Jadi tadi gimana sample space? Sample space itu himpunan dari possible outcome. Jadi yang seperti kurung itu, kurung kurawal itu berarti himpunan, yang memiliki arti himpunan. Terus di dalam kurung itu kita tulis semua possible outcome-nya. Oke teman-teman paham ya? Possible outcome itu berarti head and tail. Kalau sample space-nya itu kita pakai kurung kurawal yang berarti himpunan, yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya, kelas 7 itu kurung kurawal itu berarti himpunan yang di dalamnya kita tulis semua possible outcome yang kita temukan. Terus kita kasih contoh lagi. Kita tadi eksperimen kedua yaitu rolling a dice. Rolling a dice ini sample space-nya pasti mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sample space-nya gimana? Pasti kurung kurawal yang berarti himpunan. Terus di dalamnya itu semua possible outcome atau kemungkinan hasilnya. Oke teman-teman paham ya? Angkat jempolnya kalau paham. Oke. Kita udah belajar sample space, terus eksperimen 1, eksperimen 2. Gimana nih kalau eksperimen 3? Jika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu, terus kita dapat apa gitu ya. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa kalau kita melempar dadu dan koin bareng-bareng, yang koin kita dapat head atau dapat angka. Terus dadunya kita dapat apa? Ya berarti kita dapatnya kalau enggak mata dadu 1, ya mata dadu 2. Kalau enggak mata dadu 2 ya mata dadu 3, 4, 5, 6. Terus possible outcome-nya gimana? Ya seperti ini. Head 1, head 2 maksudnya apa? Head berarti angka koinnya dapat head, dadunya dapat mata dadu 1. Head 2 gimana? Head berarti dari koin, 2 berarti mata dadu 2, seperti itu. Jadi kalau kita mengasumsikan kita dapat head pada koin, jadi possible outcome-nya ada 6. Udah selesai Pak? Belum.
Selanjutnya kita asumsikan bahwa kita dapat tail. Kalau tadi koinnya kita dapat head, sekarang dapat tail. Jadi terus dadunya dapat apa Pak? Ya sama, sisi dadu ada 6. Jadi ada 6 kemungkinan hasil, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi possible outcome-nya ada tail 1, tail 2. Tail maksudnya dari koinnya, 1 dari mata dadunya. Terus kalau digabung seperti apa? Jadi kalau kita melempar sebuah koin dan dadu dengan bareng-bareng, maka kita dapat mendapatkan possible outcome-nya itu ya head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. Terus sampel space-nya tinggal ditambah kurung kurawal, yaitu yang berarti himpunan. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Di kolom chat ya. Oke. Siap ya? Oke, lanjut. Untuk mengecek pemahaman teman-teman nih, saya ada sedikit kuis sederhana. Saya akan memberikan statement-statement. Kalau statement saya benar, teman-teman tulis yes. Kalau statement saya keliru, teman-teman pilih no. Jadi teman-teman siapkan kertas dan pensilnya ya. Oke, siap? Siap. Jadi setiap statement saya kasih 10 detik untuk berpikir. Oke, teman-teman siap ya? Oke. Statement pertama. Set of all impossible outcomes of experiment is called sample space. Jadi himpunan dari hasil-hasil yang tidak mungkin dari suatu eksperimen disebut sample space. Dimulai dari sekarang. Oke, stop teman-teman. Mari kita cek jawabannya ya. Oh, ternyata bukan. Karena apa? Karena sample space itu set of possible outcome, bukan impossible outcome. Kita lanjut nomor 2. Oke, siap-siap teman-teman ya. Sample space of rolling a dice is himpunan, berarti sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yes or no. Mulai dari sekarang. Oke, stop ya teman-teman, 10 detik. Kita cek nih. Kita cek jawabannya, cek. Oh, jawabannya harusnya no. Karena apa? Kita udah belajar rolling a dice, berarti sample space-nya berarti himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Bukan angka ya, tapi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. There are two outcomes if we are tossing a coin. Ada 2 kemungkinan hasil jika kita melempar sebuah koin. Benar atau salah 10 detik dari sekarang. Oke, stop. Oke, kita cek jawabannya harusnya apa? Jawabannya harusnya yes, karena hanya ada 2 outcome, yaitu tail, head atau angka, gambar. Kita menuju ke nomor 4. Nomor 4 teman-teman. There are 6 outcomes if we are rolling a dice and tossing a coin. Ada 6 kemungkinan jika kita melempar dadu dan koin bareng-bareng. Benar atau salah 10 detik dari sekarang.
Oke, oke teman-teman, udah ya. Kita cek bareng-bareng apakah jawaban teman-teman benar. Oke, no. Karena apa? Kalau kita melempar koin dan dadu bareng-bareng, itu ada 12 possible outcome penjelasannya yang sebelum kuis ini. Yang terakhir nih ada soal kelima. Soal kelima yaitu if I am tossing two coins, the sample space is HHTHTT. Yuk kita berpikir 10 detik dari sekarang. Jadi kalau kita melempar dua koin, sample space-nya itu head head, tail head, tail tail, itu benar apa enggak? Oke, teman-teman. Udah? Udah, teman-teman? Kita cek yuk. Oh no, penjelasannya gimana? Ini saya akan beri penjelasan lebih lanjut ya. Kita klik lagi. Kenapa jawabannya no? Oke teman-teman. Bentar. Oke teman-teman, kenapa salah gitu ya? Kalau kita melempar dua koin, pastinya apa yang kita dapat kalau ini koin pertama, ini koin kedua. Jadi koin pertama dapat head, ini juga kemungkinan dapat head. Terus kalau ini head, ini bisa tail, head tail. Kalau di sini tail, di sini head, atau ini tail tail. Berarti ada berapa? Ada 4. Kalau di sini head tail, tail head, tail tail. Jadi kalau kita melempar dua koin hanya ada 4 kemungkinan. Angka-angka boleh, angka gambar boleh, gambar angka boleh, atau gambar-gambar. Oke teman-teman ya, siap ya? Oke. Kita lanjut, ini jawabannya tadi no. Oke. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Benar semua? Atau salah satu? Atau salah dua? Oke, setelah kita melakukan kuis nih, saya ada tugas untuk teman-teman biar pemahamannya lebih lengkap gitu ya. Tugasnya apa Pak? Oke, tugasnya yaitu kalau saya punya dua dadu ini dilempar bareng-bareng. Terus kita dapat apa? Nah itu data semua possible outcome-nya. Semisal ini dadu 1, dadu 2 tak lempar. Nah, yang sini dapat mata dadu 1, yang di sini mata dadu 6. Oke. Terus kemungkinannya apa lagi? Kalau di sini 2 bisa 4. Ya, jadi teman-teman mendata semua kemungkinan yang ada. Oke, teman-teman ya. Yang kedua, aduh banyak banget, Pak. Wah, biar tambah pinter ya. Yang kedua, kalau kita melempar 3 koin, terus kita dapat apa? Ya sama seperti yang tadi, kalau kita melempar 3 koin, apa yang kita dapat? Mungkin yang koin pertama dapat angka, yang koin kedua dapat angka, yang koin ketiga dapat gambar mungkin. Terus kemungkinan yang lain ditulis semua. Oke teman-teman, oke siap ya, siap. Oke teman-teman, mungkin next meetingnya kita akan belajar diagram pohon untuk mempermudah nih cara cepat gimana sih mendata possible outcome biar lebih cepat, biar nggak mengira-ngira nih gitu. Nanti next meetingnya ya. Ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, atau mau harusnya gini Pak, harusnya gini, boleh di kolom komentar. Oke ya, sampai bertemu di video selanjutnya.
Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.